Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan sambung lagi tentang pelajaran bahasa di Malaysia nih, terutamanya di bagian Sabah. Video yang kemarin itu sedikit saya kongsikan atau berbagi tentang kata-kata atau perkataan yang selalu digunakan di Malaysia Sabah nih, berbeda dengan yang disebutkan atau perkataan yang ada di Indonesia. Pada kali ini saya akan memberitahu tentang perkataan sehari-hari atau sebutan-sebutan tentang orang-orang yang ada di Sabah nih. Contoh perkataan bapak atau bapak kalau di Indonesia itu biasanya untuk orang-orang yang ada bergelar ataupun di dalam ada pekerjaan atau sebutan kepada orang tua laki-laki, itu biasanya dipanggil bapak. Tapi kalau di Malaysia Sabah atau di Malaysia nih, kalau bapak itu khusus untuk orang tua kita, bapak kita saja, bapak kita sahaja. Kalau di Indonesia itu mencakup keseluruhan orang-orang tua yang sudah berkeluarga ataupun sebutan kepada orang-orang yang ada pekerjaan di bagian kantor-kantor, itu disebut bapak, ataupun orang-orang tua yang sudah tua yang sudah berkeluarga itu bisa dipanggil bapak. Kalau di Malaysia ini, kalau bapak itu kita sebut atau kita panggil untuk bapak kita sendiri, orang tua kita sendiri. Kalau orang lain kita sebut encik kalau di sini encik kah, ataupun tuan. Kalau di Indonesia perkataan om ataupun paman, kalau di sini paman. Kalau paman di Indonesia itu saudara daripada bapak kita kan, saudara daripada bapak, saudara daripada mama, saudara lelaki, itu dipanggil paman. Tapi kalau di sini paman itu dipanggil pakcik. Kalau perempuan saudara mama, saudara bapak, atau yang perempuan lah, dipanggil makcik. Itu perbedaannya kan. Memang orang keliru, orang tidak mengerti kalau di sini kita panggil paman ataupun kalau perempuan di Indonesia panggil
Tapi setahu saya di bagian Kalimantan, terutama kawasan Sambas itu ada yang memanggil pakcik, makcik, kak nga, kak long. Dia ada serupa juga sedikit sebab dia ada bahasa Melayu orang tersendiri lah. Bahasa daerah dorang itu Melayu. Kalau di kawasan Jawa ataupun Sulawesi, bagian kalau Sumatera tidak heran lah, sebab di sana memang bahasa daerah dorang Melayu kan, bahasa dorang Melayu, jadi percakapannya pun sehari-hari bahasa Melayu lah. Apalagi ya, kataan adik sama abang. Kalau di Indonesia dipanggil dia kadang-kadang kakak itu saudara perempuan dan saudara lelaki bisa dipanggil kakak. Kalau di saudara kakak atau saudara lelaki perempuan yang tua dari kita dipanggil kakak kalau di Indonesia. Kalau di sini saudara perempuan dipanggil kakak, khusus untuk saudara perempuan yang tua. Kalau yang saudara lelaki dipanggil abang. Abang yang tua dari kita lelaki panggil abang. Ataupun kawan-kawan ataupun orang lain yang tua dari kita, yang sebaya tapi tua sedikit dari kita dipanggil bisa dipanggil abang. Jadi kita mesti pandai membedakan. Jadi kawan-kawan atau teman-teman yang dari Indonesia ingin ke Sabah bisa belajar sedikit demi sedikit. Jadi sampai di Sabah Malaysia ini tidak keliru, tidak pusing. Seandainya bertemu dengan orang sini berbicara, jadi kita boleh mengerti sedikit-sedikit, belajar sedikit demi sedikit. Belajar tidak ada salahnya kita belajar bahasa orang. Itu suatu ilmu baru yang bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Sekian dulu video hari ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan butang like, sehingga saya bisa membagi informasi ataupun video, membagi pengalaman ataupun tentang bahasa-bahasa yang ada di Malaysia Sabah nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.